Apabila kalian membeli es krim dan tidak segera memakannya, lama-kelamaan es krim tersebut akan mencair. Mengapa demikian? Hal tersebut karena es krim menerima kalor dari udara sekitar, sehingga suhunya bertambah dan menyebabkan es krim mencair. Apakah kalor itu? Kalor. Tujuan, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian kalor, menjelaskan pengaruh kalor terhadap suhu dan perubahan wujud benda, menjelaskan proses penyulingan air, menerapkan atau mengaplikasikan azas blok dalam memecahkan masalah, serta membedakan peristiwa perpindahan kalor dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kalor. Kalor merupakan semacam zat alir, yaitu zat yang mengalir dari suatu benda ke benda yang lain. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Adapun kesetaraan antara satuan kalor dengan joule, yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu suatu zat. Besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda atau zat bergantung pada 3 faktor, yaitu massa zat, jenis zat, dan kenaikan suhu zat tersebut. Hubungan besarnya kalor dengan massa zat. Hubungan besarnya kalor dengan massa zat yaitu bahwa semakin besar massa zat, semakin besar pula energi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Hubungan besarnya kalor dengan jenis zat. Kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan setiap kilogram zat untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Hubungan kalor dengan kenaikan suhu. Diketahui bahwa untuk suatu zat dengan jenis dan massa yang sama, jika dipanaskan dengan jumlah kalor yang berbeda, akan menghasilkan kenaikan suhu yang berbeda pula. Hubungan antara kalor dengan massa zat, jenis zat, dan kenaikan suhu zat. Secara matematis, hubungan tersebut dirumuskan sebagai berikut. Q besar sama dengan M kecil dikali C kecil dikali delta T, dengan Q sama dengan kalor yang diperlukan dalam satuan joule. M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram. C sama dengan kalor jenis zat dengan satuan J per kilogram. Delta T sama dengan kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius atau K. Kalor jenis. Kalor jenis atau C suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau C adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Secara matematis, kapasitas kalor dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per delta T, atau C besar sama dengan M kecil dikali C kecil, dengan Q sama dengan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan dalam joule. C sama dengan kapasitas kalor dalam satuan joule per derajat Celcius. Delta T sama dengan kenaikan suhu dalam satuan derajat Celcius atau K. M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. C sama dengan kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius atau joule. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda atau zat. 1. Menguap.
Proses penguapan zat cair dapat dipercepat dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut. A. Menaikkan suhu atau memanaskan. B. Memperluas permukaan. C. Meniupkan udara di atas permukaan. D. Mengurangi tekanan pada permukaan. 2. Mengembun. Mengembun adalah kebalikan dari menguap, yaitu perubahan wujud dari gas ke cair. 3. Mendidih. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 1 kg zat cair pada titik didihnya disebut kalor uap. Secara matematis, kalor yang diperlukan untuk menguapkan zat cair pada titik didihnya dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali U. 4. Melebur dan membeku. Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut melebur, sedangkan perubahan wujud zat dari cair menjadi padat disebut membeku. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan zat dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali L besar. Penyulingan air. Penyulingan atau distilasi adalah proses memisahkan, mengkonsentrasikan, atau memurnikan suatu zat cair dengan mendidihkannya dan kemudian mengembunkan dengan penyulingan. Azaz Black. Joseph Black, tahun 1728 sampai 1799. Seorang ilmuwan dari Inggris mengemukakan bahwa bila dua zat dicampur, maka kalor yang dimiliki oleh zat yang suhunya lebih tinggi akan mengalir ke zat yang suhunya lebih rendah, sehingga terjadi keseimbangan energi. Pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalor lepas sama dengan kalor terima. Q lepas sama dengan Q terima. Persamaan di atas dikenal sebagai azas Black. Perpindahan kalor. Terdapat 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. 1. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat itu. 2. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel zat itu. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi dalam zat cair dan gas. Pemanfaatan konveksi. A. Sistem pendingin mobil. B. Pengering rambut. C. Cerobong asap. D. Lemari es. 3. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau medium, sehingga radiasi dapat terjadi dalam ruang hampa atau vakum. 4. Aplikasi konsep perpindahan kalor pada termos. Pada termos terdapat beberapa bagian yang menyebabkan kalor dalam termos tidak berpindah. Antara lain adalah sebagai berikut. A. Dinding terbuat dari kaca. B. Lapisan perak mengkilap. C. Ruang hampa. D. Tutup termos.